رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سر وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, ma'asyaral hadirin, ikhwani rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Menara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan yang tiada tara. Wabil khusus nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, perkumpulan yang penuh dengan ampunan dosa, perkumpulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mana kita mengharap kepada Allah perkumpulan ini menjadi saksi bekal kelak nanti di akhirat kita mendapatkan golongan hamba-hamba Allah yang masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah, yang mana di dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah kita sudah ketahui dari awal Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang namanya modal utama seseorang selamat dari api neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah Allah. Yang apa? Wajib. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Sudah. Kau mau masuk surga, mau selamat dari api neraka, caranya mudah. Apa itu tadi? Jalankan perintah Allah yang wajib, jauhi larangan Allah yang haram. Maka pasti engkau akan masuk mendapatkan modal yang utama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau juga menyebutkan bahwa segala sesuatu itu pasti ada awal, ada akhir. Ada zahir, ada batin. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Tidak mungkin ada orang tahu-tahu kau ada di tengah masjid, bagian dalam masjid. Saya tidak tahu orang itu masuk lewat mana, tahu-tahu ada di tengah masjid. Tidak mungkin, pasti harus melewati bagian luarnya masjid. Adanya sesuatu yang bagian daripada awal, pasti ada akhir. Tidak mungkin tahu-tahu orang akhir, tidak ada. Pasti ada awalnya dulu. Maka beliau mau menjelaskan kepada kita. Nah, ini kitab Bidayatul Hidayah, ini adalah kitab pemula. Untuk siapa? Ya kita ini sebagai pemula. Loh, saya ini sudah umur 50, 70. Subhanahu wa ta'ala. Kalau umur tidak hitungan. Loh, saya ini dari dulu ya sholat, ya ngaji, ya baca Quran. Saya ini ya ngerti wudu. Nah, disinilah perbedaannya. Nanti kita akan selalu mengingat-ingat. Dan insya Allah ana sendiri untuk diri ana pribadi ingat dan untuk mengingatkan antum semuanya juga. Akan ada kalimat setiap kita selesai belajar, kata-kata, lihat. Nikmatnya kita menuntut ilmu. Kalau tidak nuntut ilmu, tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya pasti bodoh. Kalau sudah bodoh, pasti gelap. Kalau sudah gelap, ya tidak akan ada tahu apa itu yang bagus, apa itu yang jelek. Coba kalau sekarang lampunya mati, atau mata kita merem. Di sini ada dua air. Yang satu air kotor, satu air bersih. Merem. Ambil salah satunya.
Bisa mana tahu yang bersih yang kotor? Ketika diminum ternyata yang kotor. Na'udzubillah min. Kenapa? Kegelapan. Kegelapan hati disebabkan tidak adanya ilmu. Nah, lihat. Maka disinilah Imam Al-Ghazali, beliau ini ya, mengajak kita untuk ya, bagaimana sih caranya untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah di pembahasan tentang bagian yang pertama di dalam ketaatan kepada Allah. Kita sudah membaca hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW di dalam hadis kursinya menyebutkan Allah berfirman, tidaklah ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sampai akhir hadis. Yang mana tujuan Imam Ghazali mengutip hadis ini adalah untuk memberikan kepada kita lebih ngerti lagi dan faham lagi. Bahwa kamu ini kalau pingin semua hajatmu kabul, pingin disayang sama Allah, pingin hatimu tenang, pingin jiwamu tentram, pingin keluargamu sakinah mawaddah warahmah, pingin anakmu soleh solehah, pingin lingkunganmu itu tadi semuanya baik, pingin orang-orang sekitarmu menjadi orang-orang yang baik, satu saja, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Yang wajib, tambah yang sunnah. Maka engkau akan mendapatkan itu semua. Nah ini jadi, kalaupun tertimpa sesuatu yang tidak enak, tertimpa sesuatu yang mengakibatkan kita itu tadi menganggap suatu musibah, maka poinnya semua itu adalah karena adanya kehilangan. Nah kalau rasa kehilangan itu hilang pada diri kita, ada sesuatu yang kita tidak senangi, hilang, sedih enggak hati kita? Padahal sama-sama hilang. Ada sesuatu yang kita senangi, hilang, sedih enggak kita? Sedih. Berarti apa? Hilangnya rasa sedih itu tadi. Jadi kalau kehilangan sesuatu tidak sedih, yang perlu disedihi, yang perlu ditangisi, sebagaimana disebutkan oleh para salafus saleh, beliau itu mengatakan, "Dalhin zaman sekarang banyak di antara kita anaknya sakit nangis, anaknya tidak dapat kerja bingung, anaknya tidak naik sekolah pikiran, anaknya dalam keadaan panas badannya tidak tidur semalam. Tapi kalau anaknya tidak sholat asar sedih, anaknya kerja kaya raya tapi tidak sholat subuh nangis, tidak, naudzubillah min. Maka disinilah kita tidak boleh ceroboh di dalam meneteskan air mata, menjadikan hati kita sedih, tidak boleh ya. Nah bagaimana biar tidak ceroboh? Orang yang berilmulah yang tidak akan ceroboh. Sering kita dapati orang yang ngasih contoh, kalau gasnya keluar api, jangan ceroboh, ambil kain dibasahi, tutup apinya, padam. Nah, lah kalau orang ceroboh, wah, awas pinggir kebakaran, ceplok pinggir, Rasulullah. Nah, jadi. Lalu beliau Imam Al-Ghazali juga mengatakan. Lalu sekarang beliau mengatakan, beliau memberikan kepada kita hasil yang sangat indah. Ya, dibaca dulu, baru nanti kita terangkan dan pahami bersama-sama. Walhasil, ana man istahada bitaqarrubi ila Allah Ta'ala bil faraid thumma bin nawafil qarrabahu Allah Ta'ala ilaihi wa ragahu min darajatil iman ila darajatil ihsan
fayasir ya'budallaha ta'ala 'alal hudur wasyauq ilaihi ta'ala hatta yasir walan tasil. Hatta yasir mujahidan lahu ta'ala bi'ainil basirah faka'annahu yarahu ta'ala fahina idin yamtala'i qalbahu bima'rifatihi wa mahabbatihi thumma la tazal mahabbatahu tatazayat hatta la yabqa fi qalbihi ghairahu fala tastati jawarihahu an tanba'ath illa bimuwafaqati ma fi qalbihi wa hadha huwa alladhi yuqalu fihi lam yabqa fi qalbihi illa Allah ay ma'rifatihi wa mahabbatihi wa dzikrih. Ya. Di dalam syarahnya ini beliau memberikan hasil kepada kita. Kalau orang sudah dekatkan diri kepada Allah dengan segala-gala apa yang dia miliki, maka poinnya nanti adalah orang tersebut setelah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib lalu yang sunnah, maka Allah pun akan mendekatkan hamba itu kepada Allah. Allah akan mendekatkan hambanya kepada Allah dan akan mengangkat derajatnya setinggi mungkin. Derajat apa? Keimanan. Dari iman, apa itu iman? Percaya. Menjadi apa? Derajat ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Sampai di derajat itu nanti. Fa innam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau engkau belum bisa meyakini bahwa Allah itu melihatmu, maka yakinilah Allah. Engkau melihat Allah, maka yakinilah Allah pasti melihat engkau. Ini ihsan. Sampai di tingkat ini. Sehingga seseorang akan ibadah kepada Allah dalam keadaan apa? Hadirnya hati, khusyuk, rasa rindu kepada Allah. Sampai seseorang tersebut seakan-akan melihat Allah dengan kedua matanya. Dengan mata hatinya. Seakan-akan dia benar-benar sedang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya pun akan penuh dengan kenal kepada Allah dan cinta kepada Allah. Terus akan seperti itu. Dan terus akan bertambah. Tambah cinta, tambah sayang, tambah cinta, tambah sayang terus. Sampai tidak ada di dalam hatinya kecuali adalah ucapan seorang ulama. Tidak ada di dalam hatinya ada kecuali hanyalah Allah wa bas. Ada siapa di hatinya? Allah wa bas. Allah tak. Allah tak. Tidak ada yang lain. Kalau sudah ada Allah tak, siapa lagi yang mau ditakuti? Kalau sudah ada Allah tak, tidak ada yang lain, siapa lagi yang mau dibingungi? Tidak ada. Mau bingung akan hal apa? Hari ini tidak makan, sudah Allah pengen anak tidak makan. Hari ini anak tidak bisa pergi kemana-mana, Allah tak pengen anak pergi. Selesai. Allah. Nah, sudah. Kalau begini, ya bukan kelasnya kita. Tapi kita pingin naik di kelas yang lebih baik. Walaupun hanya satu hal, misal contohnya. Ya. Tapi jangan perihal-perihal jangan perihal yang mulia yang kita jadikan begitu. Inti kemana? Tidak kelihatan. Biasa hadir taklim, biasa salat jamaah. Allah tidak mau anak hadir taklim. Allah tidak mau anak salat jamaah. La ilaha illallah. Musibah kalau itu. Kalau itu jangan ngomong Allah tidak mau. Koreksi, cari, minta sama Allah. Ngerengek di malam hari, losor, ngemis, keluarkan semua air mata. Bahkan sampai bisa keluar daripada darah dari mata kita. Demi untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ya. Lalu beliau mengatakan lagi. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, ya, walan tasil ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa
bimuraqabati qalbika wa jawarihaka fi lahdatik wa anfasik min hin tusbih ila hin tumsi. Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirik wa musharrifun ala zahirika wa batinik wa muhitun bi jami'i lahdatik wa khataratik wa khutuwatik wa sairi sakanatik wa harakatik wa annaka fi mukhalatatika wa khuluwatika mutaraddidun baina yadayhi fala yaskun fil mulk wal malakuti sakin wala yataharrak mutaharrik illa wa jabbarus samawati wal ardh fi as-sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa hadratil malikil jabbaril qahhar wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nahak wa la yufqiduka haitsu amarak wa lan taqdir ala dhalika illa bi an tuzi'a awqataka wa turattib awradaka min sabahika ila mashaik fasghi ila ma yalgi ilaik min awamirillahi ta'ala alaik min hin tastayqid min manamik ila waktu ruju'ika ila majja'ik. Imam Ghazali itu kalau ngasih peringatan bukan terus habis itu didiamkan kita. Kasih ilmu terus didiamkan kita, enggak. Kalau ngasih sesuatu larangan terus didiamkan kita, enggak. Ngasih sak kabehane kalau bahasanya. Kalau bahasa gampangnya ini, fadhal ikut taklim. Anak lapar, kasih makan. Orang rumah lapar, kirimi makan. Masya Allah. Apa lagi? Apa lagi? Wah, anak tidak ada internet, handphone anak. Oh, tidak urusan. Oh, itu urusannya ente sendiri. Bukan primer itu. Ya Allah, air anak di rumah mati. Kalau anak berangkat taklim tidak bisa. Panggilkan tukang, benerin sampai beres. Itu Imam Ghazali itu gitu kalau ngasih. Maka lihat, beliau mengatakan tidak akan sampai. Wahai orang yang sedang menuntut ilmu, wahai orang yang sedang ingin mendapatkan ridha Allah, engkau tidak akan sampai bisa mendirikan segala perintah Allah, menjalankan segala perintah Allah kecuali dengan cara. Apa caranya? Kata Imam Ghazali, bi muraqabati qalbaka wa jawarihaka fi lahadaki wa anfasik min hin tusbih ila hin tumsi. Kamu harus mengawasi, mengantisipasi, menjaga, melihat, memperhatikan. Apa yang dijaga dan diperhatikan, yang diawasi apa? Hatimu, anggota tubuhmu, waktumu, setiap saatmu, dan setiap nafasmu, dari kamu bangun pagi sampai tidur lagi. Harus selalu kamu jaga itu semua. Ya, kalau kita mau kasih pendekatan akal lah. Ya. Ada air. Mau, ya, ada bak mau diisi air. Bagaimana caranya bak ini tadi diisi air tapi tidak sampai luber? Gimana caranya? Kita, perhatiannya kita harus berada di depan bak terus. Lihat di sekelilingnya. Barangkali miring, ini ubinnya miring jadi lebih ke sini dulu sudah luber, lihat ya. Lihat ngalirnya ini tadi airnya keras apa kencangnya. Tunggui terus. Nah, sudah tambah penuh, mau penuh, pegangi ini. Kerannya dipegangi. Begitu full sudah sah mati, ya tidak tumpah. Lah kita ini anggota tubuh kita ya harus dalam kontrolnya kita selalu, bahasa gampangnya itu. Biar
ke sana ke sini. Kalau tidak di bawah kontrolnya kita benar-benar, maka kita akan terpleset. Maka caranya bagaimana? Dikasih lagi caranya. Ketahuilah. Nah, masalahnya itu kalau kita dikasih tahu gini, di mana hati kita? Ini Imam Ghazali mau kasih tahu kita, di mana sih hati kita kalau dikasih tahu? Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala selalu memperhatikan, melihat, mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Orang tidak tahu. Siapa yang tahu? Hati anak ukurannya berapa, hati ente ukurannya berapa, tidak ngerti. Lambungnya anak ukuran berapa, lambungnya ente ukuran, tidak ada yang tahu. Bagian dalam siapa yang tahu? Tadi ini sebelum kita maghrib ke sini, ngapain kita di rumah tidak ada yang tahu. Baik kah, buruk kah? Apa yang kita lihat di jalan tadi kita tidak ada yang tahu satu sama lain. Yang tahu ya dirinya sendiri. Sekarang saja. Sekarang. 1, 2, 3. Siapa di antara hati kita yang lagi ngomongi orang yang tidak tahu? Yang tahu siapa? Allah. Yang pasti tahu siapa? Allah. Lalu siapa? Orang-orang yang diizinkan sama Allah untuk mengetahuinya. Nah, lalu beliau mengatakan, dan Allah selalu melihat, mengetahui zahir dan batin kalian. Ya. Selalu. Zahir dan batin itu di dalam pengawasan Allah. Dan Allah pun selalu di dalam lingkup, lingkaran, daerah kalian semua itu tadi. Di dalam langkahmu, di dalam diammu, diam. Allah bersama kita. Gerak-gerikmu Allah sama kita. Dan ketahuilah, kumpulnya kamu, sendirinya kamu, itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ada anak, dikasih CCTV, satu ruangan ini dikasih CCTV, 100 CCTV. 100. Dari bawah, dari tiang, satu ruangan ini 100 CCTV. Semuanya. Terus habis itu kita ada layar besar. CCTV-nya ini digabung jadi satu layar. Bukan kotak-kotak kecil-kecil, bukan. Bukan ini sendiri, ini sendiri, enggak. Jadi satu. Mbah piye seorang IT yang ngerti, kita enggak mau pikirkan itu ya. Dan itu ilmunya Allah itu sudah segala-galanya. Ini kita gambarkan contoh. Dah kita tinggal melihat aja. Ayo Pak. Ayo mau kencing. Ayo main karpet. Ayo main ini. Ayo. Semuanya tahu, semua. Itu aja masih belum tahu isi hatinya anak tersebut. Masih belum tahu di belakang baju anak itu ada apa. Tak tahu, kita keringetan, tak ngerti. Tapi Allah tahu segala-galanya itu. Allah tahu segala-galanya. Allah ngerti segala-galanya. Allah paham segala-galanya. Ya. Sudah, anak ini uplek-uplek di layar situ saja, ada di pandangan mata kita. Alah gampang. Ya tadi. Tahu film kartun? Ya, film kartun. Ya wis gitu sudah. Wis film kartun nah itu. Terus pokoknya tahu-tahu di layar bisa semuanya. Kameranya 10. Jadi satu layar loh. Bukan yang kecil-kecil. Satu. Satu kan ini ke sini nanti tidak kelihatan ke sini. Enggak, satu. Satu ada semua. Habis itu kalau mau macam-macam apa? Film apa biasa? Tom and Jerry apa ya? Kalau mau macam-macam ini kok tidur malah pencet tombol ini tahu keluar ini ya. Nah Allah itu ya lebih daripada itu. Nah, loh hambaku kok males, aku sayang sama dia. Tahu-tahu dibuat tidak bisa tidur malam, akhirnya sholat mau tidak mau angkat kedua tangannya, ya Allah, aku pingin bisa tidur. Aku ngantuk ya Allah, aku capek. Allah sayang. Ya, ini tadi. Lalu beliau mengatakan, ya, tidak ada ya, orang itu bertempat dimanapun, diam dimanapun, bergerak dimanapun, kecuali semua itu tadi ada di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngerti.
Maka itu kan kalau sampai ada kalimat, ya lupa saya yang menyampaikan siapa. Di salah satu kitab disebutkan, nah, dikatakan boleh kalau engkau ingin bermaksiat, boleh. Silahkan, kamu mau bermaksiat, silahkan. Tapi dengan syarat, jangan bermaksiat di tempat yang ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan bermaksiat di tempat ciptaannya Allah Ta'ala. Ya. Sampai dikatakan, saya boleh untuk bermaksiat dengan mata saya, melihat yang haram, boleh. Tapi jangan pakai mata yang pemberian dari Allah. Ya, jangan. Nah ini, boleh. Pokoknya ada bahasanya lebih pas lagi, anak enggak ingat. Ya, silahkan makan yang haram dengan syarat jangan makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan makan yang rezeki dari Allah. Nah, mana yang bukan rezeki dari Allah? Siapa coba yang ngomong, enggak ini bukan rezeki dari Allah. Saya kerja tapi dapat duit. Atau saya hasil maling dapat duit. Lah kowe iki duwe tangan iso maling iso kabeh takon iki. Hah? Apa kau ciptakan sendiri? Nah. Lalu beliau mengatakan, ya, sesungguhnya Allah itu mengetahui segala-galanya. Mengetahui segala-galanya. Ini mau di tempat yang gelap gulita, sudah gelap. Kita ini sekarang melek, kalau merem gelap. Ini tambah merem, tambah gelap. Sudah merem ditutupi, tutup gelap. Di tempat gelap yang kita tidak bisa melihat apapun. Itu Allah tahu, Allah ngerti, Allah bisa tahu. Nah ini tadi. Maka kata Imam Ghazali gini, sudah tahu belum ilmu ini? Sudah paham belum? Nah ini saya ingatkan tadi ucapan saya di awal. Ini loh hikmahnya kita orang ini taklim. Ini loh manfaatnya kita hadir majelis taklim. Ngerti. Kalau Allah itu ngerti segala-galanya. Dan Allah tahu segala-galanya. Dan kita ini dalam naungannya Allah. Dalam pandangannya Allah. Dalam keadaan yang Allah selalu sama kita. Tidak mungkin Allah tidak sama kita. Hatta maaf. Ente lagi kumpul. Suami istri Allah juga tahu Allah ngerti. Sampai ini di kamar mandi Allah ngerti. Allah tahu. Ya. Bahkan sampai ada wali min auliyaillah orang soleh. Nikah sampai 5 tahun lebih istrinya tidak dikumpuli. Sampai istrinya ngeluh sama mertuanya. Apa katanya ayah daripada seorang laki-laki ini tadi? Dia mengatakan, wahai ayah, aku bingung. Kalau aku ingin membuka auratku sedangkan Allah melihatku. Maka aku tidak jadi buka, akhirnya aku mau berbuat begini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun halal, tapi aku merasa tidak adab karena Allah ini selalu melihat. Nah, ini tadi. Coba kita, maaf. Ya. Nutup aurat, pakai celana 3/4. Ya. Tapi di hadapan orang yang kita anggap mulia, yang kita orang ya, masuklah ke istana negara sana. Apa katanya orang-orang? Pantas, adab. Nah. Walaupun boleh enggak? Haram enggak? Dosa enggak? Melanggar apa? Undang-undang? Tidak. Tapi begitu juga para aulia Allah begitu. Ya. Ini tadi. Maka beliau mengatakan, kata Imam Ghazali ini terakhir langsung mengucapkan begini. Ya, indahnya Imam Ghazali sudah ngajari kita, paham kita ilmu. Beliau mengatakan, kalau begitu beradapo. Orang yang miskin, tahu kamu miskin. Kenapa kamu miskin? Karena kamu ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah tahu kok. Berarti kita ini bukan kita yang punya, bukan kita yang sok, bukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada Allah. Maka ketahuilah, orang yang miskin, beradablah secara zahir dan batinmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti adabnya seorang budak yang rendah, yang hina, yang penuh dengan dosa di hadapan seorang raja yang memiliki segala-galanya, yang mulia, yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekasih gambaran biar untuk pendekatan akal lagi, ya. Ada orang melakukan kesalahan. Salah. Siapa ini dia? Anggaplah kalau zaman sekarang mungkin pembantulah, ya.
Dia nyetrika gosong. Ya, bajunya majikannya gosong. Dia nyapu, kaca gucinya mahal pecah. Dia ngepel, ternyata mejanya terus. Bersihkan lampu yang mahal jatuh pecah. Sudah rusak, enggak karuan. Terus dihadapkan, pembantu, kamu ini ngerusak segala-galanya. Terus dia kira-kira bagaimana coba? Bagaimana keadaan dia? Apa soal siapa yang rusak? Apa terserah saya? Gitu. Enggak. Ya kita ini di hadapan Allah punya apa? Ngerti apa? Tahu apa? Bisa apa? Faham apa? Kasih sama Allah semuanya. Ya Allah. Iya ya Allah. Seakan-akan Allah tuh ngomong sama kita dan kita hanya jawab iya. Benar. Yakin ya Allah. Ente buat salah. Iya ya Allah. Ente tadi ngelakukan dosa. Iya ya Allah. Ente kuat tak sama neraka? Enggak ya Allah. Kau masuk surga pengen ya Allah. Tak pantas kamu surga memang ya Allah. Terus begitu. Terus. Minta sama Allah. Maka sampailah kita akan di tingkatan melihat orang. Masya Allah ya. Orang ini. Ya Allah. Dia mau menghinakan niatnya. Ya Allah, orang ini kok hidupnya kayak gitu. Tidak pernah, tidak teler. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Kalau sekarang anak dirubah anak yang teler, dia tobat, anak gimana? Ya Allah, astagfirullah. Anak minta maaf ya, itu orang soleh, orang baik. Masya Allah. Terus. Ya itu, jadilah Sayyidina Abu Bakar Adni. Jadilah para awliya Allah, salafus salih nih. Yang tidak pernah mandang orang rendah, tidak ada. Bahkan lihat anjing. Tidak. Aduh, sudah. Anak manusia. Ini anjing. Najis. Haram lagi. Najisnya najis yang berat lagi. Sudah anak lebih afdal daripada anjing. Dia ingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anjing. Kalau dia bukan keturunan anjingnya Ashabul Kahfi. Amal anak ikhlas, kalau benar, ya kalau diterima sama Allah, kalau ternyata enggak, anak masuk neraka. Kalau tambah lagi, ini anjing masih ada keturunan darahnya Ashabul Kahfi, berarti dia masuk surga. Lah anak juga belum tentu. Ya Allah, ya Allah. Enggak ada tempat. Wah, ya kayak gitu orang enggak syuhul nanti, enggak hidup nanti. Ya. Syukur orang kalau sudah gitu. Enggak bisa. Ya dia enggak mau hidup berarti. Enggak. Ya. Allah pasti akan kasih hikmah. Apa itu tadi? Ya, di antara keutamaan dan hikmahnya lupa, itu adalah biar enggak gitu terus. Ya. Kalau sudah kelaparan ya pasti caranya nyari duit. Biar dapat uang buat makan. Ya sudah. Enggak ada lupanya. Ya. Tapi kalau masalahnya adalah sering lupa daripada ingatnya. Itu yang problem. Nah, lalu beliau mengatakan, maka ya katanya beliau begini, kalau sudah kamu kayak gini, ya sudah terakhir. Bu, ya kamu ini usaha. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita tahu, Allah pasti ngelihat kita apa enggak? Ilmunya tuh loh sudah dikasih tahu, pasti enggak? Yakin enggak? Ya sudah, jangan sampai Allah melihat engkau dalam keadaan engkau melakukan hal yang Allah larang. Pembantu, kamu sudah tak kasih tahu, jangan keluar. Kamu ini sudah banyak kesalahan. Dan engkau masih ada di luar. Dan sekarang kapan Allah tidak melihat kita? Siapa yang meyakini Allah tidak melihat kita walaupun sesaat saja, maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Nah, kalau yakin Allah pasti melihat kita, kok kita malah melanggar, berarti kita nantang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa la yashkila haitsu amaraka wa lan taqdir ala dzalika illa bi an tuwazzi awqatak. Nah, terakhir Imam Ghazali ngomong, wis, sudah ya, paham ini semua ya. Allah melihat engkau selalu, Allah mandang engkau, Allah bersamamu dan lain sebagainya. Sudah. Sama Allah terus, sama Allah. Sudah, tolong jangan melakukan sekiranya yang Allah larang. Dan jalankanlah segala sesuatu yang Allah perintahkan. Selesai. Wis. Kalau begitu kata Imam Ghazali,
Itu semua juga tidak mungkin engkau bisa jalani kecuali dengan yang terakhir ini. Apa itu tadi? Bagilah waktumu untuk semuanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Bagi waktumu untuk semuanya, engkau berikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tertibkan waktumu dari bangun tidur sampai engkau tidur isinya sama Allah. Karena modal utama kita hanya waktu. Orang itu bakal ribut hubungannya sama waktu, wes. Kalau tidak ada hubungan sama waktu, tidak bakal ribut. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak hubungan sama waktu. Kalau tidak hubungan sama duit, mungkin. Tapi kalau sama waktu, pasti hubungan sama waktu modal. Nah, maka karena itu, Imam Ghazali langsung diambil poinnya. Kamu mau selamat, waktumu tertibkan. Dari engkau bangun tidur, sampai engkau tidur lagi. Semuanya dalam keadaan engkau sama Allah. Pasti kau selamat, pasti. Katanya beliau. Kalau enggak, ya kemungkinan engkau akan terpleset. Ya, contoh saja. Orang ketika dia itu tadi dari bangun tidur, alhamdulillah. Habis itu baca doa, habis itu wudu, habis itu sholat, habis itu zikir, habis itu terus ya, sampai sholat subuh, habis sholat subuh, terus habis itu berangkat, habis itu baca wirid, habis itu sholat isyraq, habis isyraq terus. Ya, siap-siap berangkat kerja, sarapan, mandi, semua ininya ibadah ini semua, diniati ibadah. Berangkat di tempat kerja, kalau tidak ada kerjaan yang harus dia kerjakan, dia ingat sama Allah, zikir atau baca Quran, ada yang dikerjakan, dia mengerjakannya, tidak ada yang dikerjakan lagi, dia ingat sama Allah, duhur terus seperti itu, sama Allah. Pulang asar langsung sholat atau di awal waktu sholatnya. Setelah itu dia langsung bersih-bersih tubuhnya, menunggu maghrib, dia dalam keadaan sudah bersih, sama keluarganya, cerita, kasih tahu nasihat. Habis itu berangkat ke mana? Berangkat ke masjid, sholat di masjid berjamaah maghrib. Habis maghrib, baca zikir, ikut taklim, baca Quran halaqah, baca 11 rakaat, makan malam, pulang di rumah. Habis itu istirahat, sudah capek, tidur. Ya, baca surat Waqiahnya, baca surat Al-Muluknya, tidur. Habis tidur, bangun, begitu lagi terus. Kira-kira kapan setan ada celah? Katanya setan ngomong apa? Wah, ini ta'ab ini budone. Hah? Susah ini, wallah ta'ab ada. Ya, ini orang kayak gini nih, susah nih. Tidak ada celah. Dijak dolan tidak bisa. La ilaha illallah. Nah, biasanya nanti setan pakai cara yang lain. Bagaimana caranya setan? Nah, itu tadi. Wahai wanita yang cantik. Ya, istri kita nanti. Nanti siapa? Anak kita. Itu tadi. Itu. Ya. Siapa mereka? Ya, musuh yang kita cintai. Ya, piye coba? Itu tadi. Nanti ada bojo, ya sik sebentar, ya ini. Nanti ada anak, ya besok, ya itu, ya ini, terus. Dikabari, ya sama anaknya Abah, barang yang Abah cari-cari dari pagi sampai maghrib, ketemu alhamdulillah. Apa anaknya dijuluki? Setan, keluar dari masjidnya Allah Ta'ala. Keluar engkau. Ini waktu antara maghrib dan isya. Kalaupun ditukarkan bumi dan seisinya, tidak ada harganya. Masih tetap mahal waktu ini tadi. Maka kok kamu cuman barang kecil aja. Masih sama Allah Ta'ala. Masih sama Allah, tetap tidak peduli siapapun. Abdullah bin Husain bin Tahir ditanya, ya Habib, anaknya antum berapa? Anaknya cuma 5 apa 6. Ya. Beliau mengatakan, saudaramu berapa? Nggak tahu anaknya. Bukan berarti terus beliau nak makani. Bukan beliau, enggak, anaknya jadi orang soleh semua. Lebih baik daripada kita 1000 derajat. Tapi apa? Tidak akan terkecoh dengan itu semua. Begitulah. Ya, kalau enggak, istrinya kuat, anaknya kuat. Maka dicari celah bagaimana caranya ibadah tetap tapi pahalanya kurang. Nah, ini terakhir setan. Ya, ibadahnya tetap. Ya, kalau sudah waktunya full, ya tidak ada waktu lagi sudah. Ya, maka karena itu kita butuh apa? Waktu yang memiliki tertib, isinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita dapati adalah keselamatan. Ya, dari bangun tidur sampai engkau tidur, bagaimana isinya, aturlah untuk menjalankan perintah Allah. Nah, nanti larangan Allah akan
tersingkir dengan sendirinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa ikum lishratul mustaqim. Hadha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاهب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة بدوام ملك الله وعلى آله اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي ولسادتي واسلك بي سبيل النجاة في حياتي ومماتي علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وأمين رواتي ربي ومولودنا والسائر الخلان وقل ذي محبة المسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه